Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Putri Ayu. Hari ini kita akan belajar materi tentang siklus air tanah. Pada materi siklus air tanah ini ada di tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Apakah kalian masih ingat apa saja manfaat air? Air sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama untuk manusia. Manfaat air antara lain untuk minum, mencuci, memasak, dan menyiram. Air yang dimanfaatkan oleh manusia berasal dari air tanah. Lalu, bagaimana proses pembentukan air tanah? Sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang siklus air? Air tanah berasal dari proses siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air terkena panas matahari akan menguap ke udara. Hal ini dinamakan dengan evaporasi. Uap air yang berada di udara akan membentuk awan. Tahapan ini disebut dengan kondensasi. Awan akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan karena suhu udara semakin dingin, maka awan akan semakin tebal dan berat. Hal ini akan mengakibatkan kumpulan uap air di awan akan jatuh ke bumi menjadi hujan. Tahapan ini disebut dengan presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah dan sisanya berada di permukaan tanah. Tahapan ini disebut dengan infiltrasi. Berikut adalah proses terbentuknya air tanah. Pada tahapan akhir siklus air, hujan turun ke permukaan bumi. Air hujan yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Tumbuhan dan tanah berperan penting dalam penyerapan air hujan. Akar-akar tumbuhan akan menahan air hujan di dalam tanah, sehingga air tersebut akan menjadi air cadangan. Air yang tidak terserap ke tanah akan menjadi air permukaan. Contoh air permukaan yaitu danau, laut, dan sungai. Berikut adalah perbedaan antara air tanah dan air permukaan. Yang pertama, pada air tanah, air mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan pada air permukaan, air mengalir di atas permukaan tanah. Yang kedua, pada air tanah, air lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar-akar tumbuhan. Sedangkan pada air permukaan, air lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Berikut adalah faktor yang memengaruhi siklus air tanah. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air yang tersimpan. Yang kedua, bebatuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga adalah vegetasi. Vegetasi disebut dengan keberadaan tumbuhan. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama
sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Faktor yang keempat adalah jalan aspal. Air tidak dapat meresap pada jalan yang dibangun menggunakan aspal atau beton. Akibatnya, air hujan tidak terserap ke dalam tanah dan ketersediaan air tanah semakin berkurang. Yang kelima yaitu lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Sekian materi tentang siklus air tanah. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.